Dia suka gak sih sama aku? Udah jalan berapa lama tapi gak kunjung menyatakan maksudnya. Jangan-jangan dia pergi karena aku begini, aku begitu, aku dan bla 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 bla. Bicara mengenai orang yang kamu pikirkan ya, dengan berjuta kemungkinan yang terjadi, teman-teman. Kita bakalan baca di general reading umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau merapat kemari dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula gitu kan, sehingga outcome-nya pun hidup kita juga jadi positif. Dan ya timeless, jadi anytime kalian mau dengerin boleh. Oke, energi banyak orang dan umum ya teman-teman ya. Ayo kita menyinkronkan supaya semua baik adanya. Oke. Kita bakalan bagi jadi 3 cerita sama seperti biasanya, 3 story ini, 1, 2, dan 3. Kalian gak perlu yang namanya pilih storynya seperti apa, gak perlu juga yang namanya pilih kartunya seperti apa. Cukup dengerin aja dari depan sampai belakang. Siapa tahu ternyata ya yang kamu pikirkan gak cuma 1 tapi 3 gitu ya. Alright, teman-teman, kita bakal mulai. Ayo, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Private reading barengan sama Oracle Card Indonesia, dipersilahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Terms and condition berlaku ya tentunya ya. Oke, kita bakalan mulai di cerita kali ini. Status kamu di hatinya, pandangan dia terhadap kamu, tentunya ini adalah orang yang kamu pikirkan. Kita akan baca kali ini. Oke, right. Di story yang pertama kita bakalan lihat cerita kalian berdua, hubungan seperti apakah yang kalian jalani ya. Kita bakalan lihat di sini teman-teman ya. Oke. Wait. Oops. Cerita tentang kalian berdua ya. Seperti apa hubungan yang sedang kalian jalani kali ini, right? Hubungan yang penuh rahasia, hubungan yang kalau ngomong aja jadi takut gitu ya, karena ya takut menyakiti, takut begini, takut kalau misalkan tersinggung, kalau misalkan ntar bikin masalah gitu kan. Hubungan yang seperti ini gitu, akhirnya satu dan lainnya nggak mau saling terbuka ya. Tapi sebenarnya kalau ada apa-apa ya saling melindungi gitu. Artinya gini, takut sih sama orangnya gitu kan, atau nggak mau sih terbuka sama dia gitu tuh, tetapi ya kalau ada apa-apa misalkan nih orang-orang sekitarnya ngapain dia, ngecengin dia dan sebagainya, ada perasaan kayak nggak terima. Jadi kamu akan berusaha banget yang namanya membuat ya seolah-olah dia tuh nggak kayak begitu gitu ya, dia tuh bisa berubah, dia tuh begini dan begitu dan begini dan begitu, padahal sebenarnya kamu tahu bahwa itu adalah hal yang masih jauh banget gitu ya. Hubungan kalian adalah hubungan dimana salah satu merasa harus sabar banget, sedangkan yang satunya lagi yang sibuk dengan pikirannya dia sendiri, entah berada di dunia yang mana ya, seperti itu. Jadi banyak hal gitu ya, banyak hal yang sebenarnya misalkan kamu renungkan ya, hubungan seperti apa yang kamu hadapi ini adalah hubungan yang penuh dengan rahasia, hubungan yang gak mau saling terbuka, dua-duanya sibuk dengan pikiran masing-masing ya, berusaha saling merubah tapi pada kenyataannya itu susah berubah ya, hubungan yang seperti ini. Nah, sekarang kita bakalan lihat ya sebenarnya perasaannya dia ya, orang yang kamu pikirkan ya teman-teman ya. Pandangannya terhadap kamu ini seperti apa sih? Kalian terkoneksi ya dengan orang yang dibaca ini ya. Kalian mau baca ini teman-teman tentunya. Sekarang kita bakalan baca di orang yang kamu pikirkan pada saat ini, di cerita yang pertama, di story yang pertama. Perasaannya terhadap kamu dan pandangannya terhadap kamu itu seperti apa sih teman-teman ya. Kita bakalan lihat perasaannya terhadap kamu dan pandangannya terhadap kamu. Oke, kalau dilihat di sini, oke. Alright. Sebenarnya kalau misalkan dilihat di sini ya teman-teman ya, dia itu butuh sama kamu ya, perasaannya terhadap kamu dia butuh, tapi butuhnya itu secara seksual iya gitu kan, secara pengetahuan juga iya, karena dia melihat kamu itu adalah orang yang dimana dia butuh, kamu bisa yang namanya memberikan pandangan yang jauh lebih luas ya, seperti itu. Dan
itu membuat dia ya jadi membutuhkan. Jadi kalau misalkan ditanya apakah dia sayang sama kamu, dia mencoba untuk membuka hati sama kamu tapi masih belum ya. Kalau misalkan dibilang cinta masih belum ya, kecinta ya teman-teman ya. Tapi secara seksual dia butuh kamu seperti itu. Secara pengetahuan dia juga suka gitu kan ngobrol sama kamu. Tapi kalau misalkan dilihat di sini, kalau dari awal tadi ya, ini hubungan yang memang butuh banget kesabaran karena nggak gampang. Kebayang ya, hubungan yang seperti ini, hubungan seperti apa? Transformation ini mengindikasikan salah satu dari kalian udah punya pasangan ya, seperti itu. Cuman dia kalau misalkan dilihat dia nyaman sama kamu, iya nyaman. Dia bisa terbuka sama kamu, iya dia mencoba untuk membuka. Tapi kalau misalkan dibilang apakah dia punya perasaan gitu kan, ya masih belum sih teman-teman ya. Dia suka sama kamu, ya seperti itu. Cuman ya wait and see ya, artinya banyak hal yang perlu dianalisa gitu loh. Dia suka kamu orang yang cukup berani, orang yang punya pengetahuan yang tinggi gitu kan, skill juga oke ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan diajak ngomong juga nyambung gitu, seperti itu. Nah sekarang kita lihat teman-teman status yang sebenarnya diharapkan gitu kan dari kamu. Tentunya ini adalah orang yang kamu pikirkan ya teman-teman ya, status yang diharapkan dari kamu. Dia kepingin kamu tuh jadi apanya dia sih ya, seperti itu. Aduh ada creation. Sebenarnya kalau misalkan dilihat di sini ya, dia tuh nyaman ngobrol sama kamu. Dan kalau misalkan ditanya apakah ketertarikan dia secara cinta dan sebagainya, no, ya ini sih lebih ke hubungan sesaat ya teman-teman ya. Hubungan sesaat dimana dia menemukan ya orang yang merasa tahu versi terbaik dari dirinya itu seperti apa. Karena secara komunikasi kalian itu sebenarnya nyambung gitu kan. Kalau misalkan ditanya tentang apa dan sebagainya, kamu tuh bisa diajak bertukar pikiran banget gitu. Jadi dia merasa sebenarnya kalau misalkan dilihat di sini, dia kepingin yang namanya dekat sama kamu ya, berteman, bersahabat, kepingin punya sahabat kayak kamu, kepingin ini dan sebagainya. Tapi awalnya yang dimulai ya, ini udah startingnya udah kurang tepat gitu loh teman-teman ya, startingnya udah kurang tepat. Jadi lebih ke ketertarikan sesaat ya kalau dibilang di sini. Status yang diharapkan dari kamu sebenarnya maunya berteman dan gak mau kehilangan kamu sebagai seorang teman, seorang sahabat. Tapi startingnya ini udah kurang tepat teman-teman. Startingnya memulai satu hubungannya udah kurang tepat lah ya, seperti itu. Padahal ya kalau dibilang dia nggak mau kehilangan kamu ya iya gitu, karena bagaimanapun kamu tuh orang yang buat dia pendengar yang baik, ngertiin dia banget lah ya dengan segala macam versinya dia, kelebihan dan kekurangannya dia. Nyaman sama kamu ya, itu sebabnya dia mungkin kayak nyandu gitu ya sama kamu. Cuman kalau dibilang cinta sih enggak ya, lebih ke butuh ya, sama konsisten dari awal lebih ke butuh. Nah kalau dilihat bagaimanakah yang terjadi selanjutnya dengan hubungan ini ya, pada akhirnya nanti kita bakalan lihat teman-teman, ada power di sini. Oops. Sebenarnya kamu akan tahu gitu kan, akan tahu pada akhirnya nanti itu seperti apa. Ini hubungan yang jelas gak gampang, pakai banget banyak pihak yang menentang, iya ya, banyak hambatan juga iya, banyak rintangan juga iya, celahnya juga banyak juga iya gitu. Tapi entah kenapa kalian berkomitmen ya teman-teman ya, walaupun ini mungkin susah banget gitu. Ada komitmen juga gitu, berkomitmen tapi tapi salah satu dari kalian udah punya komitmen. Kebayang nggak? Banyak pihak yang akan tersakiti, banyak pihak yang akan nggak setuju, pastinya seperti itu. Nih jadi bahan perenungan ya teman-teman ya, buat kalian yang sedang mengalami cerita yang pertama atau story yang pertama ini, yang ngikutin readingannya Oracle Card Indonesia Soul Story ya, dan memikirkan orang ini dan ceritanya kalian seperti ini. Yang terjadi selanjutnya adalah kamu sebenarnya udah ngerti bahwa ini adalah hubungan yang sulit, udah susah banget, celahnya juga banyak gitu. Tapi kalau misalkan kalian tetap nekat ya, itu kayak apa ya, resiko tanggung penumpang gitu, udah ngerti kan gitu, seperti itu. Jadi ya
Sebenarnya kamu juga memahami seperti apa. Renungkan dulu baik-baik, pertimbangkan dulu baik-baik. Karena ketika kita memulai sesuatu hal, kita berarti sudah harus siap dengan resikonya. Seperti itu. Oke? Ya, ini cerita kamu yang pertama, teman-teman. Cerita kamu yang pertama. Sekarang kita putus dulu koneksinya ya buat cerita pertama ini. Kita bakalan menuju ke cerita yang kedua ya. Cerita yang kedua, kalian fokus ke orang yang kalian mau baca, teman-teman. Ya, di cerita yang kedua ini fokus ya. Yang pertama tadi putusin dulu koneksinya. Sekarang kita akan menuju ke koneksi cerita yang kedua ya. Oke, kita bakalan lihat di cerita yang kedua. Kalian fokus, pikirkan orang yang kalian mau baca ya. Oke, kita lihat cerita tentang kalian berdua. Hubungan seperti apa sih yang kalian jalani? Oke. Spiritual. Alright. Hubungan yang seperti apakah yang sedang kalian jalani ini? Hubungan yang jelas ya. Naik turun banget ya, teman-teman ya. On off ya, dibilang on off ya. Terus abis gitu ada kartu spiritual ya. Spiritual ini menandakan hubungan seperti apa, hubungan yang gak ada ujungnya, hubungan yang tanpa komitmen, hubungan yang gampang banget yang namanya terbawa mood gitu kan, seperti itu. Naik turun on off nih teman-teman, on off banget, tapi ya udah ibaratnya berada di satu titik dimana ya udah deh gitu, apapun yang terjadi ya udah sampai di titik pasrah gitu loh teman-teman ya. Saking gitu kan, saking nggak ada ujungnya, saking juga mau dibilang komitmen juga enggak gitu kan, bolak-balik iya ya. Kalau bosen, kalau jenuh pergi, kalau misalkan datang kembali ya pas waktu butuh iya gitu loh. Jadi ya seperti itulah hubungan ini gitu kan di cerita yang kedua. Oke, kita bakalan lihat sekarang perasaannya terhadap kamu ya. Ini orang yang kamu pikirkan ya, pandangannya terhadap kamu. Kita coba lihat. Ada attachment, right? Ini kayak datang dan pergi sesuka hati gitu gak sih? On off banget hubungannya teman-teman ya. Kita lihat di sini. Perasaannya sama kamu kalau dilihat di sini merasa terikat iya ya. Pandangannya terhadap kamu orang yang ini ya, tertutup ya gitu kan. Orang yang benar-benar punya dunia sendiri ya. Ya, terus habis gitu tertutup sih ya, lebih ke tertutup, kayak introvert gitu. Orang yang apa ya, orang yang selalu mengikat diri gitu kan dengan sesuatu hal yang sebenarnya nggak perlu diikat ke sana gitu ya. Terlalu banyak hal-hal yang apa ya, jebakan-jebakan dalam diri gitu ya, yang mengarah ke arah kesenangan-kesenangan sesaat ya, hal seperti itu. Tapi kesenangan sesaat ini tidak melibatkan banyak orang ya teman-teman ya. Artinya kayak dia ngelihat kamu itu sibuk dengan kehidupanmu sendiri, dengan isi kepala kamu sendiri ya, seperti itu. Jadi orang bahkan susah gitu untuk ngerti kamu tuh kayak gimana gitu, karena kalau udah punya mau sebenarnya kamu tuh mau banget gitu ya, akan menempuh segala macam cara. Cuman ini dia, karena cara kamu tuh smooth gitu ya, halus banget, jadi orang itu nggak menyadari bahwa ternyata itu adalah sisi lain dari diri kamu gitu. Seperti itu. Jadi yang dia dari kamu adalah kamu tuh orangnya sebenarnya nekat ya. Kamu tuh sebenarnya orangnya itu kalau misalkan udah punya mau banget, tapi kamu bisa mengkamuflase itu menjadi sesuatu hal yang lain gitu. Jadi kelihatan yang kayak punya dunia sendiri gitu kan. Jadi yang kelihatan kayak polos, yang seperti itu sih teman-teman, disiplin dan sebagai. Memang kalau dilihat kamu memang pekerja keras ya, tapi ada sisi lain gitu loh, ada sisi lain dari diri kamu. Nah seperti itu. Jadi ini perasaannya sama kamu terikat ya gitu, cuman ada sisi lain dari diri kamu yang dia merasa bahwa dia tuh masih belum kenal ya, seperti itu. Nah sekarang kita lihat status yang diharapkan dari kamu apa sih sebenarnya teman-teman ya.
Status yang dia harapkan dari kamu, kita lihat di sini. Balance. Status yang diharapkan dari kamu sebenarnya lebih ke partner ya, lebih ke partner, sesuatu hal yang memang bisa diandalkan gitu loh pada waktu dia membutuhkan ya, seperti support ya, selalu support, terus abis gitu juga percaya ya, dia mengharapkan ibaratnya dia itu bisa percaya sama kamu. Hal seperti ini yang dia sebenarnya dia inginkan ya, adalah supportnya kamu, dukungannya kamu ya. Kalau dibilang dia punya perasaan gak sih sama kamu? Punya ya, ada Venus di sini. Tapi lebih ke hasrat gitu loh teman-teman ya, ke hasratnya dia, terus egonya dia, bapernya dia gitu, kebawa perasaannya dia ya, hal-hal seperti ini. Jadi kalau ya ditanya, tapi sebenarnya dia suka sama aku nggak sih kak gitu ya, punya gitu, tapi lebih ke hasrat ya teman-teman ya, lebih ke hasrat. Jadi kalau apa yang diharapkan dari kamu ya hasratnya dia gitu, statusnya ya seperti itu aja sih, mengharapkan bahwa support dari kamu, karena dia sih merasa bahwa kamu tuh bisa mensupport dia. Itu sebabnya kalau pas lagi butuh ya, bisa itu ada kan tadi ya, on off hubungannya secara emosional, on off gitu kan. Jadi kalau pas datang aja ya, gak ada ujungnya, gak ada komitmen juga gitu ya teman-teman ya, renungkan dengan baik, karena memang kalau pas lagi butuh aja dia datang gitu, kalau pas lagi enggak ya enggak gitu ya, seperti ini. Oke, apa sih yang terjadi selanjutnya ya di cerita yang kedua ini teman-teman? Bagaimanakah yang terjadi selanjutnya? Kita coba lihat, ada komitmen di sini. Wow, ada komitmen, floating, peaceful, relax. Kalau dilihat di sini ngalir ya, ngalir gitu aja ya, walaupun dia mengharapkan dukungan, support dan sebagainya, tapi mungkin karena komitmen ya dari dua-duanya, pada akhirnya ya hubungan ini kayak ngalir gitu aja gitu, balik lagi ke nggak ada ujungnya gitu kan, nggak ada komitmen, tapi lebih berbeda daripada yang awal tadi gitu ya. Kalau yang awal tadi itu tuh nggak ada ujungnya dan nggak ada komitmen, right? Ini juga nggak ada ujungnya ya, mengalir gitu aja, tapi somehow ada komitmen di antara kalian, whether itu adalah sesuatu yang kalian sepakati gitu kan, apakah akan menjadi teman atau apakah akan menjadi seseorang yang begini atau begitu gitu. Tapi ini hubungan yang ngalir aja sih teman-teman, tapi pada akhirnya nanti akan ada komitmen, entah itu komitmen akan bersama atau komitmen kita teman aja, yang kayak gitu loh. Karena pada akhirnya nanti kalian sudah bisa menemukan bahwa oh enaknya ini ternyata cuman sahabatan, oh enaknya ini cuman seperti ini, oh enaknya kamu kayaknya sama aku lebih baik seperti ini ya, seperti itu. Nanti akan ada keputusan seperti itu ya teman-teman, tapi ini ngalir sih ya, ngalir aja. Oke, ini adalah cerita yang kedua ya, kita putuskan koneksinya ya di cerita yang kedua ini ya teman-teman ya, kita putus dulu koneksinya di cerita yang kedua ini. Kita akan bersiap menuju ke cerita yang ketiga. Tunggu, wait. Oke, kita akan bersiap menuju ke cerita kamu yang ketiga ya. Kita coba lihat yang ketiga ini seperti apa. Right, fokus sama orang yang kalian mau baca ya. Fokus ke orang yang kalian mau baca. Cerita kalian berdua ya, hubungan seperti apa yang kalian jalani. Itu seperti apa sih teman-teman? Wow, belum udah illusion ya. Hubungan yang penuh dengan janji tinggal janji dong ya.
Ya, hubungan yang penuh dengan janji-janji, hubungan yang terbuai dengan banyak pikiran-pikiran gitu kan. Seperti itu teman-teman ya. Saling mencintai iya, ya, saling mencintai iya, tapi juga nggak kalah loh, saling serang juga untuk saling menyalahkan gitu kan. Aneh ya, hubungan yang aneh gak sih teman-teman? Kamu tahu kamu cinta tapi kamu selalu menyalahkan juga gitu ya. Jadi ini hubungan yang penuh dengan ilusi, penuh dengan kepikiran gitu kan, satu sama lain seperti itu. Dan bukan beberapa sih ya, salah satu dari kalian merasa, atau bahkan dua-duanya merasa bahwa ini adalah pengorbanan yang sia-sia. Dan seringkali kalian berdua ini menunda masalah gitu, padahal udah tahu ada masalah tapi nggak diselesaikan. Sibuk dengan caranya masing-masing untuk menyelesaikan, malah masalahnya nggak selesai. Yang ada malah nyalahin. Tapi saling cinta, lucu kan ya. Hubungan yang kayak begini. Nah, sekarang kita bakal lihat ya perasaannya sama kamu yang sebenarnya itu kayak gimana. Pandangannya terhadap kamu itu seperti apa. Kita lihat ya, teman-teman ya. Perasaannya sama kamu, pandangannya jelas banget ya, jelas banget. Oke. Kamu tuh orang yang dia sayangi bener-bener gitu. Jadi kalau ditanya perasaannya sama kamu, definitely he or she loves you very much ya. Pandangannya terhadap kamu orang yang dengan integritas yang tinggi ya, seseorang yang punya integritas yang tinggi, seseorang yang melangkah ya, seorang yang selalu semangat, seorang yang bisa menghadapi dan beradaptasi dengan semua hal-hal yang terjadi dalam hidup ya. Sebenarnya dia kalau misalkan dilihat di sini, pandangannya terhadap kamu adalah hal-hal yang baik teman-teman ya, hal-hal yang baik. Nah, sekarang kita lihat ya status yang diharapkan dari kamu itu jadi apa sih ya. Kita lihat status yang diharapkan. Seperti apa yang diharapkan? Status yang diharapkan dari kamu ini lucu ya. Jadi orang yang bisa ngertiin, memahami, yang bisa diajak bekerja bersama gitu, menghasilkan sesuatu hal bersama, punya rencana-rencana jangka panjang bersama, membangun satu kesempatan bersama, dan melepaskan hal-hal yang sudah berlalu gitu. Jadi kepinginnya ya ayo mulai lagi gitu kan ya, mulai lagi, kita bangun lagi sesuatu hal yang baru. Terus habis gitu juga kita mulai lagi untuk memperbaiki semua hal gitu kan yang ibaratnya kemarin-kemarin kurang baik ya, seperti itu. Jadi ingin mengajak kamu untuk memulai lagi sesuatu hal yang baru ya, seperti itu sih teman-teman. Jadi udah nggak mau gantung lagi gitu. Kalau kemarin-kemarin kan ya hubungan-hubungan yang kayak begini ya teman-teman ya. Hubungan yang penuh dengan ilusi yang kayak gitu tapi cinta. Nah sekarang ini dia kepingin ayo sekarang kita bangkit gitu kan, lepaskan yang namanya hal yang sudah berlalu ini, kita mulai lagi hidup kita yang baru karena ada kesempatan, ada hal yang mau dituju juga gitu kan. Ayo perbaiki secara finansial, juga diperbaiki secara pekerjaan dan sebagainya, supaya jadi hal yang kuat gitu loh, seperti itu ya. Kepinginnya dia statusnya seperti itu teman-teman, melepaskan yang lalu-lalu dan memulai lagi satu lembaran yang baru berdua ya, seperti itu. Nah bagaimanakah yang terjadi selanjutnya, apakah sesuai dengan itu gitu keinginannya dia ya. Ada family, ada joy, nurturing, dan juga self esteem, dan juga ada choices. Nah masalahnya ini teman-teman ya, bagaimanakah yang terjadi selanjutnya? Bisa sih gitu kan kembali lagi menjalin satu hubungan dan sebagainya, tapi sepertinya salah satu dari kalian sudah ada pilihan yang lain ya, ada pilihan yang lain. Nah ini dia, sebenarnya kalau misalkan mau dirawat juga bagus ya kan, tapi kalau misalkan ada pilihan yang lain ya pertimbangkan baik-baik terlebih dahulu, pilih yang baik-baik dan sesuai dengan diri ya. Artinya ya dimanakah
kamu berada di sudut pandang cerita ini teman-teman ya, yang terjadi selanjutnya seperti ini. Akan ada tawaran seperti itu, iya, tapi ada pilihan juga gitu, yang menyebabkan ya pilihlah baik-baik gitu, apa yang membuat kamu bahagia atau apa yang membuat ini menjadi sesuatu hal yang bahagia dan bisa dirawat ya dengan baik. Karena mungkin ada juga cerita-cerita tentang satu tanggung jawab ya yang harus memang diemban karena ada kartu family di sini. Jadi kemungkinan ada tanggung jawab yang memang harus dipertanggungjawabkan gitu kan, nggak bisa yang namanya memilih gitu aja ya. Ketika memilih ya pasti sudah dipertimbangkan dengan baik ya, seperti itu teman-teman. Alright, di cerita yang ketiga ya teman-teman, berat memang kalau misalkan kita bicara mengenai ya, status seperti apa gitu kan ya. Terpaksa aku mencintai dirimu hanya, lagunya siapa ya itu ya. Right, jodoh, maut, rezeki ya, manusia tuh nggak kuasa memaksakan teman-teman ya. Kita menjalani dengan usaha pastinya, memasrahkan dengan keikhlasan yang sangat luar biasa. So buat kalian semua yang sedang menghadapi kegalauan, kebingungan, kebimbangan gitu kan tentang seseorang yang mungkin kalian sedang pikirkan pada saat ini dan gak kunjung datang gitu kan ya, memberikan jawaban atau sudah ada di depan tapi gak pasti-pasti juga ya, percayakan satu hal, bahwa waktunya alam semesta itu pasti tepat ya. Jadi you don't have to worry teman-teman, gak perlu khawatir. Karena itu tadi balik ya, jodoh, maut, rezeki, manusia gak bisa yang namanya memaksakan. Alright, teman-teman, kita bakal jumpa lagi di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story dengan cerita yang berbeda ya, pemahaman yang berbeda pula next video. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye. Mencintai dirimu.